Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Wulandari dan beberapa rekan saya, yaitu Ahmad Toni Nur Yahya, Febri Aji Saputra, dan Rifa Dwi Fatatunida. Kami dari mahasiswa Teknik Elektro Angkatan 2017 Universitas Siliwangi akan sedikit berbagi mengenai materi yang telah kami dapat di mata kuliah konsentrasi teknologi kontemporer sistem tenaga, yaitu mengenai konsep heuristik. Heuristik sendiri adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Kata ini berasal dari akar yang sama dalam bahasa Yunani dengan kata eureka, berarti untuk menemukan. Heuristik yang berkaitan dengan pemecahan masalah adalah cara menunjukkan pemikiran seseorang dalam melakukan proses pemecahan sampai masalah tersebut berhasil dipecahkan. Ini berbeda dari algoritme di mana hanya digunakan sebagai peraturan atau garis pedoman bertentangan dengan prosedur invarian. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai konsep heuristik perbaikan trafo daya daerah Tasikmalaya. Transformator daya adalah suatu peralatan tenaga listrik yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga atau daya listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah ataupun sebaliknya, yang biasa disebut dengan mentransformasikan tegangan. Dalam operasi umumnya, trafo-trafo tenaga ditanahkan pada titik netralnya sesuai dengan kebutuhan untuk sistem pengamanan atau proteksi. Sebagai contoh, transformator 150/70 kV ditanahkan secara langsung di sisi netral 150 kV, dan transformator 70/20 kV ditanahkan dengan tahanan di sisi netral 20 kV-nya. Transformator yang telah diproduksi terlebih dahulu melalui pengujian sesuai standar yang telah ditetapkan. Berikutnya mengenai sebaran trafo akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Toni Nur Yahya akan menjelaskan mengenai sebaran trafo ya. Jadi di sini sudah ada gambar peta sebaran trafo daya. Nah, mengapa kita memilih trafo daya? Karena trafo daya itu memiliki sebaran yang luas dan memiliki permasalahan yang lumayan kompleks menurut kami. Dan juga mudah didapatkan gitu. Karena luas itu tadi jadi mudah didapatkan. Dan salah satu parameter yang kita pergunakan adalah trafo daya yang memiliki resiko terkena sambaran petir yang tinggi. Gitu. Di sini sudah ada beberapa lokasi ya yang sudah diberikan jaraknya juga. Jadi ini kita jelaskan satu persatu mengenai trafo mana saja yang kita jadikan sampel, yaitu trafo X berlokasi di Purbaratu, Kabupaten Tasikmalaya, kapasitas 100 kVA, peruntukannya untuk umum. Lalu trafo A berlokasi di Nagarsari, Cipedes, Kota Tasikmalaya, kapasitasnya 100 kVA, peruntukan untuk umum. Trafo B berlokasi di Jalan Cipanas, Galunggung, Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya, kapasitasnya 250 kVA, peruntukan untuk kuari atau pemecah batu untuk pasir. Trafo C berlokasi di Sukaratu, depan SDN Sukaratu 1, kapasitas 150 kVA, peruntukan untuk umum. Trafo D berlokasi di Jalan Sukaratu Sukagali, dekat viaduk rel kereta api angkutan pasir Cisayong Pirusa, Kabupaten Tasikmalaya, kapasitas 100 kVA, peruntukan untuk umum. Trafo E berlokasi di Cijuhung, Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, kapasitas 100 kVA, peruntukan untuk umum. Lalu ada trafo F yang berlokasi di Jalan Cisinga, Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, kapasitasnya 100 kVA, peruntukan untuk umum. Trafo G berlokasi di Sukabukti, Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, kapasitas 100 kVA, peruntukannya untuk umum. Trafo H berlokasi di Jalan Cisinga, dekat Jembatan Cihanyir, Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya, kapasitasnya 100 kVA, peruntukan untuk umum. Lalu ada trafo I berlokasi di Rajangkung, Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, kapasitasnya 100 kVA, peruntukan untuk umum. Lalu ada yang terakhir itu trafo J, berlokasi di Bugel, Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, kapasitasnya 100 kVA, peruntukannya untuk umum. Jadi kita menggunakan contoh kasus seperti ini ya, skenarionya.
pada suatu waktu PLN Gardu Induk tegangan tinggi 150 kV Kota Tasikmalaya akan mengadakan perbaikan trafo daya dikarenakan terjadinya gangguan trafo tersebut pada beberapa wilayah, yaitu wilayah A, D, E, G, dan J. Ya, yang tadi saya sebutkan sebelumnya, maka tentukanlah jarak yang terpendek agar seorang teknisi dari Gardu Induk Tegangan Tinggi Kota Tasikmalaya dapat menghemat dan mengefisiensikan waktu tempuh yang akan dijalani. Catatan, harus melewati jalan yang ada trafonya agar teknisi sekalian melihat keadaan trafo tersebut masih baik atau tidak. Nah, contoh kasus ini dapat diselesaikan dengan teori heuristik ya, yang akan dijelaskan oleh Saudara Febri Aji Saputra. Ya, dilanjut, yaitu contoh kasus. Pada suatu waktu, PLN Gardu Induk Tegangan Tinggi 150 kV Kota Tasikmalaya akan mengadakan perbaikan trafo daya. Dikarenakan terjadinya trafo tersebut pada beberapa wilayah, yaitu wilayah A, D, E, G, dan J. Maka tentukanlah jarak yang terpendek agar seorang teknisi dari Gardu Induk Tegangan Tinggi Kota Tasikmalaya dapat menghemat dan mengefisiensikan waktu tempuh yang akan dijalani. Catatan harus melewati jalan yang ada trafonya agar teknisi sekalian melihat keadaan trafo yang masih baik atau tidak. Dilanjut. Nah, ini ada gambar perbaikan trafo daya yang akan dilakukan, yaitu trafo A, D, E, G, dan C. Jadi yang akan diperbaiki itu hanya trafo A, D, E, G, dan C. Namun, pasti melewati lintasan-lintasan yang ada di Kota Tasikmalaya, persebaran trafo yang ada di Kota Tasikmalaya. Nah, ini adalah gambar sebaran peta trafo daya. Nah, yang di bingkai merah itu adalah trafo-trafo yang harus diperbaiki. Nah, di situ sebelum melewati ke situ banyak yang harus dilalui trafo-trafonya. Kita harus memilih rute termana yang paling cepat dengan harus mengingat tadi dengan catatan harus melewati trafo yang agar dapat mengetahui trafo mana yang masih baik atau tidak baik. Nah, dari penyelesaian masalah tersebut, dari peta persebaran trafo tersebut, maka didapatkan nilai HN diperoleh dari jarak masing-masing trafo ke trafo akhir perbaikan, yaitu trafo J. Nah, di sini kita akan lihat, nah ada data di sini, yaitu data X, yaitu Kota Tasikmalaya titik awalnya, dengan nilai HN 30 dan seterusnya. Dilanjut. Nah, langkah yang pertama itu menghitung nilai node X dengan rumus Fn Gn plus Hn. Untuk nilai Gn tersendiri, karena titik awal, berarti nilainya 0. Sedangkan Hn-nya di sini terletak yaitu Hn-nya 30 untuk nilai X. Jadi, untuk nilai Fn X itu yaitu 30. Langkah yang kedua yaitu menghitung node X ke A dengan rumus Fn Gn plus Hn. Untuk Gn-nya yaitu 0 ditambah 8. 8 dari mana? 8 itu didapat dari sini. Nah, dari sini. 8. Lalu kita masukkan yaitu 0 ditambah 8 dan nilai HN-nya 22. Bisa dilihat. Maka nilai akhirnya itu 30 Fn untuk X ke A. Nah, berarti Fn X ke A itu berarti yang dari sini menuju ke sini. Lanjut. Nah, karena kita hanya memerlukan X ke A saja, jadi untuk trafo yang B kita tidak akan hitung. Selanjutnya itu langkah ketiga, menghitung node X ke A ke D, yaitu Fn sama dengan Gn plus Hn. Untuk nilai Gn yaitu 0 ditambah 8 ditambah 9. Dari mana 9? Nah, dari sini. Nah, ini kan dari A. Nah, ke sini. Yaitu 9 jaraknya. 9 kilo. Maka
kita dapat memasukkan nilainya 0 ditambah 8 tambah 9. Berarti nilai GN-nya 17. Dan nilai HN-nya, nah di sini ada kekeliruan sedikit, typo. Harusnya untuk nilai HND itu, yang ini, itu harusnya D itu 15, bukan 30. Jadi, untuk nilai HN-nya 15. Jadi 17 ditambah 15 yaitu 32. Karena trafo H itu tidak akan diperbaiki, maka tidak usah dihitung. Lanjut ke langkah keempat, yaitu menghitung node X ke A, ke D, ke C. Yaitu rumusnya Fn sama dengan Gn plus Hn. Sama dengan Gn-nya 0 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 5. Nah, 5 itu dari mana? 5 itu didapat dari sini. Maaf, 5 itu didapat dari sini. Ini ke sini, yaitu 5. Nah, kita masukkan nilainya 5. Untuk nilai G-nya jadi 22. Nah, untuk nilai HNC-nya yaitu 14. Jadi kita masukkan, berarti 22 ditambah 14 jadi 36. Nah, karena perlu menghitung yang trafo F, maka tidak usah dihitung. Langkah yang kelima yaitu menghitung node X ke A, ke D, ke C, ke E. Dengan rumus sama, Fn sama dengan Gn plus Hn. Untuk nilai Gn-nya, 0 ditambah 8, ditambah 9, ditambah 5, ditambah 2. Nah, 2 dari mana? Seperti biasa kita lihat petanya, 2 itu dari sini. Jadi, kita masukkan nilainya 24 untuk G-nya, untuk E-nya 13. 13 dari mana? Dari situ, dari data HN yang ini. Jadi, nilai GN-nya 24, nilai HN-nya 13 sama dengan 37 untuk langkah ke 5. Sama, karena trafo E hanya memiliki satu cabang, maka langsung saja ke trafo F. Langsung ke langkah ke-6, yaitu menghitung nilai node X ke A, ke D, ke C, ke E. Fn sama dengan Gn plus Hn. Nilai Gn-nya itu 0 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 2. Nah, sama. Yang sebelumnya berarti tinggal ditambahkan, berarti sekarang ditambah 2. Nah, 2-nya dari mana? Sama, kita lihat petanya. Berarti dari sini ke sini itu 2 kilo. Maka kita masukkan nilainya 2. Nah, untuk nilai HN-nya itu 12. Nah, 12 dari mana? Dari data untuk HNF-nya 12. Maka hasilnya 26 ditambah 12 sama dengan 38. Karena yang diperbaiki itu trafo G, maka langsung saja ke arah trafo G dan tidak perlu menghitung ke trafo H. Langkah ke-7, menghitung nilai node X ke A, ke D, ke C, ke E, ke F, ke G. Fn sama dengan Gn, Hn, berarti 0 ditambah 8, 9, 5, 2, 2, plus 4 untuk nilai Gn-nya. 4 dari mana? Untuk nilai 4 itu didapat sama dari peta. Berarti dari sini ke sini. Itu 4 kilo. Kita masukkanlah nilai 4. Nilai 4 ke nilai GN-nya. Berarti nilainya 30. Untuk GN-nya, untuk HN-nya 8. 8 dari mana? Dari data. Untuk G-nya 8. Maka totalnya yaitu untuk nilai Fn-nya 38 untuk langkah ke-7. Langkah ke-8 menghitung rute tercepat ke trafo J, yaitu dari X ke A, ke D, ke C, ke E, ke F, ke G, ke I. Maka kita harus mampir dulu ke trafo I. Berarti nilai Fn-nya sama dengan Gn plus Hn, 0 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 5. Nah, 5 dari mana? Kita harus mampir dulu. Nah, ke sini. Nah, nanti kita bahas. Bisa ke sini atau juga bisa ke sini. Karena sebenarnya sama aja jaraknya. Kita masukkan nilainya 5. Kemudian untuk nilai HNI-nya itu
berapa? 4, maka dapatkan nilainya 35 ditambah 4 sama dengan 39. Nah, tadi kan ada dua cara, bisa ke trafo I lewatnya, atau juga bisa langsung ke trafo J-nya. Jadi nanti kita bisa mampir ke trafo I, terus ke J, bisa trafo G langsung ke J. Jadi tadi kan sudah ada di data nih. Nah, jadi bisa dari sini ke sini, terus ke sini, atau dari sini ke sini. Jadi nilainya untuk langkah 9 itu 40 sama karena jarak dari trafo I ke J 10, jarak dari trafo G ke J 10. Jadi berarti seorang teknisi tersebut dapat melewati rute tercepat yaitu dari trafo X ke A, ke D, ke C, ke E, ke F, ke G, ke J, atau dari trafo X ke A, ke D, ke C, ke E, ke F, ke G, ke I, ke J. Ya, jadi di sini saya Rifa Dwi Fathatunida dengan NPM 17.700.2024 akan mempresentasikan tentang contoh penerapan kasus dari metode heuristik yang telah dijelaskan di atas. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus 2. Nah, di sini bisa dibilang kasus 2 karena apa? Sebenarnya kasusnya sama, cuman di sini saya sudah menyederhanakan hanya kota-kota ini saja yang harus dilalui oleh teknisi gardu induk PLN di kota Tasikmalaya. Nah, sebut saja pada suatu waktu PLN gardu induk tegangan tinggi 500 kV kota Tasik akan mengadakan perbaikan trafo daya. Dikarenakan terjadinya gangguan trafo tersebut pada beberapa wilayah, yaitu wilayah A, wilayah B, C, D, E, dan F, maka tentukanlah jarak yang terpendek agar seorang teknisi dari gardu induk tegangan tinggi kota Tasikmalaya dapat menghemat dan mengefisiensikan waktu tempuh yang akan dijalani. Nah, jika diketahui dari trafo A, B, C, D, E, F ini terdapat dalam gambar. Nah, jadi gambarnya di sini ya. Nah, trafo 1 disebut A, trafo 3 disebut B, trafo 5 disebut C, trafo 11 disebut D, trafo 9 disebut E, dan trafo 7 disebut F. Nah, trafo ini udah berada di masing-masing daerahnya ya, dan ada di keterangannya, di jalan mananya gitu. Terus habis itu kita lanjut ke penyelesaian masalah. Nah, jadi penyelesaian untuk contoh kasus 2, di sini saya menyelesaikan masalahnya itu menggunakan metode heuristik, yaitu yang berupa atau dari metode dari jenis-jenis dari macam-macam heuristik itu kan ada beberapa jenis. Ada metode yang search, terus habis itu ada metode hill climbing, yang astar gitu. Nah, di sini saya menggunakan metode yang hill climbing gitu. Apakah metode hill climbing itu? Nah, jadi metode hill climbing itu adalah sebuah metode penyelesaian masalah agar jika misalkan kita harus ke kota-kota tujuan yang telah ditetapkan, itu harus menyelesaikan permasalahannya secara cepat, maka kita bisa menggunakan metode tersebut, yaitu metode yang disebut metode hill climbing. Sudah, kita langsung aja ke penyelesaiannya. Nah, jadi di sini saya sudah membuat need mapping dari metode hill climbing tersebut. Nah, di sini udah ada trafo ya. Ini kita singkat saja A, B, C, D, E, F. Nah, di sini saya sudah ada kotak-kotak ini. Nah, ini 68 dari mana? Nah, 68 di sini saya dapat dari, kita kembali lagi tadi ke trafo. Nah, kan tadi A, B, C, D, E, F. Nah, kita dijumlahkan. Nah, dari A ke B berapa? 9. Terus ditambah B ke C berapa? 7. Nah, habis itu C ke D berapa? Gitu kan. Udah ditambah 23. C, D, E, F. Ditambah seterusnya. Nah, itu udah jadi 68. Nah, setelah itu kita jabarkan gitu. Kita tukar posisi dari A, B, C, D, E, F itu menjadi 15 posisi gitu. Dengan tukar 1, kedua, terus habis itu 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, terus habis itu 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, terus habis itu 3,
4, 3, 5, 3, 6. Terus habis itu 4, 5, 4, 6, dan yang terakhir 5, 6. Udah ditukar posisi, udah ada 15. Nah, terus kita lihat. Nah, kita cari di sini jarak mana yang paling pendek gitu. Nah, ternyata ditemukanlah jarak yang terpendek yaitu CBA DEF. Nah, ini udah ada di sini CBA DEF. Nah, itu jaraknya berapa? 58 km. Nah, sebenarnya ada jarak yang lebih pendek gitu. Mana yang jarak lebih pendek? Nih ada 55. Nah, kenapa kita nggak pakai 55 ataupun jarak yang lain gitu? Nah, karena setelah kita menjabarkan itu harus selain yang dari yang di A tersebut gitu. Kenapa kita nggak pakai B? Karena yang B itu tuh 77 gitu kan, lebih besar gitu. Meskipun ini B lebih kecil gitu. Meskipun misalkan kalau ada yang lebih kecil C gitu misal atau apa, itu jangan dipakai. Pokoknya kita pakai yang sampingnya dulu gitu. Nih, ini kan A, ini B, ini C, ini kan yang samping gitu kan. Nah, berarti kita pakai yang sampingnya dulu gitu, yang berawalan dari huruf C. Udah ketemu kan 58. Nah, terus kita jabarin lagi. Nah, setelah kita jabarin lagi, udah kita hitunglah kembali. Nah, setelah kita hitung, ternyata dari semua penjabaran yang paling terpendek itu nggak ada. Adanya sama tuh, yang 58, tapi dia EB, A, D, C, F. Nah, karena itu sama, ya udah coba aja kita jabarin dari ini gitu, menjadi 15 lagi. Nah, ternyata dari penjabaran EB, A, D, C, F itu ada yang lebih pendek gitu. Berapa? Kita cari di sini. Yang lebih pendek itu ternyata 53,5. Nah, itu diperoleh dari EB, F, D, C, A gitu nih. Diperoleh dari DBA, ECF gitu. Nah, karena ini udah yang paling terpendek jaraknya tuh. Nah, terus kita jabarin lagi dari DBA, ECF gitu, sama ditukar ke 15 posisi seperti tadi. Terus dihitung juga, hitung lagi, dan di sini udah ada gitu. Ternyata ada yang lebih pendek gitu. Berapa? Terus kita lihat di sini. Setelah semuanya dihitung ya, ternyata yang paling pendek itu DAB ECF gitu, DAB ECF. Nah, yang ini nih, ini hasilnya 40,5 kilo. Nah, habis itu ya udah kita pokoknya jabarin terus gitu sampai akhirnya mentok gitu di sini. Dikatakan mentok jika setelah kita jabar dari yang ini itu sudah tidak ada yang jarak yang lebih pendek lagi. Nah, kalau misalkan kita ini udah dijabarin nggak ada yang jarak yang lebih pendek lagi, maka yang di jarak yang di bawah itu nggak usah dijabarin lagi gitu. Gitu ya, berarti udah mentok ke DA, B, E, C, F. Nah, jadi kesimpulannya, jika seorang teknisi tersebut ingin menempuh waktu yang singkat-singkatnya, maka dia harus melewati dari kota D ke kota A, ke kota B, kota E, ke kota C, F gitu. Nah, habis itu dia akan menempuh jarak sejauh 40,5 km gitu ke daerah-daerah di sini. Daerah yang ada trafo-trafo yang rusak gitu. Berarti itu akan lebih mengefisiensikan waktu gitu. Ya, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.